بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. Assalamualaikum. Al-Kamil fit Tarikh. Demikianlah nama dari sebuah kitab karya Al-Imam Ali ibn Muhammad ibn Abdul Karim yang dikenal dengan panggilan Abul Hasan atau lebih familiar lagi dengan Al-Imam Ibnul Athir kita menyebutnya. Nah, pada jilid ke-1 di halaman 24 beliau menuliskan sebuah judul Qissatu Iblis wa ibtida'u amrihi wa idga'uhu li Adam. Kisah tentang iblis dan bagaimana ia menggoda serta menyesatkan Adam. Dan di antara yang beliau katakan dalam kitabnya ini adalah bahwa pada awalnya Allah menciptakan iblis dengan fisik yang bagus. Allah berikan kemuliaan, bahkan diamanahkan kepadanya kekuasaan di langitnya dunia, sekaligus dijadikan sebagai penjaga surga. Namun privilege yang Allah berikan ini menjadikannya besar kepala. Bukannya bersyukur, ia malah mengklaim ketuhanan dan memerintahkan bawahannya untuk beribadah dan menyembah dirinya. Tentu ini membuat Allah murka, dirubahlah wujudnya menjadi buruk rupa, dicabutlah semua privilege yang Allah berikan, diusir ia dari langit dan dilaknat, serta siapapun yang mengikutinya sudah Allah siapkan jahanam sebagai tempat kembalinya. Lalu beliau mengutip athar Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud di mana dikatakan bahwa mereka berpendapat mengenai iblis, bahwa iblis pernah diamanahi kekuasaan langit dunia. Ia merupakan bagian dari kabilah-kabilah yang ada di kalangan malaikat yang kabilahnya disebut dengan kabilah jin. Dan sebab disebutnya mereka dengan jin karena mereka adalah kabilah penjaga surga. Jadi iblis selain sebagai raja di langit dunia, ia juga adalah penjaga surga. Namun menurut Ibnu Abbas, ia lalu bermaksiat kepada Allah dan diubahlah menjadi setan. Sedangkan melalui jalur Ad-Dhahhak dikatakan bahwa Ibnu Abbas menuturkan iblis dulunya merupakan bagian dari salah satu kelompok malaikat yang disebut jin, yang diciptakan dari api samum. Samum adalah bagian ujung api yang sedang berkobar, dan kelompok jin inilah yang pertama kali menempati permukaan bumi. Namun di sana mereka gemar berperang, saling bunuh satu sama lain. Maka untuk menghukum mereka diutuslah iblis memimpin rombongan jin yang tersisa di langit dari kalangan malaikat guna menaklukkan mereka. Dan setelah mereka takluk, mereka ditempatkan di pulau-pulau terpencil dan di kaki-kaki gunung. Merasa menang dan perkasa, iblis pun berseloroh dengan sombong. Aku telah melakukan hal yang belum pernah dilakukan siapapun, dan inilah yang menjadi penyebab ia diberi hukuman. Sedangkan dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan nama iblis yang sebenarnya adalah Azazil. Ia merupakan bagian dari malaikat yang amat sangat rajin beribadah. Dan itu membuatnya menyombongkan diri, dan ini adalah pendapat yang kuat. Namun sebagai penutup, Al-Imam Ibnul Athir mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati kebenaran tentunya yang bersesuaian dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34 bahwa iblis adalah bagian dari jin dan menjadi fasik karena takjub kepada kualitas ibadahnya sendiri sehingga ia menyombongkan diri. من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه